Ibu sudah pernah mendengarkan kisah saya tentang seorang wanita yang beliau bertanya sama seorang ulama besar, seorang syekh. Dia tanya kepada syekhnya, "Syekh, saya punya anak 2, anaknya baru 2. Lalu syekh itu ditanya, "Anak saya 2, pertanyaanmu apa?" "Iya, anak saya pertama, Masya Allah, susah sekali saya kalau mengendalikan anak pertama. Orangnya tidak taat, suka membantah, membentak saya, dan lain sebagainya. Tapi saya punya anak yang kedua. Anak kedua saya lembut, baik, taat, dan betul-betul berbeda dengan anak yang pertama." Pertanyaan awam seorang ibu kepada seseorang yang berilmu, kenapa lahirnya dari rahim yang sama, benihnya dari laki-laki yang sama, tapi bisa lahir dalam kondisi yang sangat berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua? Kalau kita perhatikan itu kan seharusnya nggak terlalu beda kan Bu. Kalau cetakan, kalau kita sebelum cetak, lalu kita komposisi gandumnya, komposisi ramnya sudah digramisasi, pasti biasanya tesnya itu kurang lebih sama, ya atau tidak? Harusnya kan begitu. Kalau cetakan misalkan kita membuat martabak, lalu ketika membuat martabak dibuat standar gramisasi, garamnya di gram, gulanya di gram, semuanya perlu ditimbang dalam gram. Maka kalau gramisasi itu kan biasanya akhirnya tesnya itu tidak jauh beda. Tapi pertanyaan ibu itu simpel, sederhana, pertanyaan orang awam. Rahimnya sama, benihnya sama, tapi kenapa kok antara yang pertama dan yang kedua berbeda? Perhatikan jawaban seorang syekh. Jawaban ini menjadi pelajaran untuk kita, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk ibu. Syekhnya lalu bertanya balik sama perempuan yang polos ini. Lalu mengatakan, bagaimana kondisi ibu ketika mengandung anak pertama? Apa yang terjadi antara ibu dengan suami? Rukunkah? Damaikah, tenangkah, atau justru perang dunia yang sering terjadi? Maka sang wanita ini lalu terdiam dan menjawab, "Iya Syekh, sorohatan, secara jujur saya mengatakan, saya ketika mengandung anak pertama, saya masih memiliki banyak emosi. Suami saya pun merespon dengan emosi. Pertengkaran terjadi sering ketika kami menikah. Saya sering membantah, saya pernah keluar dari rumah ketika saya sedang mengandung, kecewa dengan salah satu keputusan suami. Saya pergi dari rumah ya dengan niatan supaya dijemput sang suami gitu. Dan itu yang terjadi." Kalau ibu ketawa itu malah saya curiga. Jangan pernah keluar rumah Bu, kalau bertengkar itu dosa sangat besar sekali. Kalau sedang bertengkar di rumah, walaupun sesempit apa dada kita dan pikiran kita, jangan pernah membuka pintu rumah. Sekalinya ibu membuka pintu rumah, yang bertepuk tangan di pojok rumah ibu adalah setan, karena ibu sekalinya keluar dosa sangat besar sekali. Ya, saya pernah Ustadz bertengkar, saya usir suami saya, "Pergi kamu." Suami saya bilang, "Lah ini kan rumah saya." "Oh iya ya." Nggak, itu bercanda. Maka akhirnya, aduh macam apa ini keluarga? Sampai mana sih tadi? Maka akhirnya sang perempuan itu menjawab semacam itu. Lalu syekhnya tanya lagi, "Bu, gimana ibu ketika mengandung anak kedua?" "Ketika saya mengandung anak kedua saya lebih tenang, suami saya juga lebih tenang, saya sudah sering ikut ngaji di kota wisata." Nah, ini tambahan dari saya. Kemudian saya sudah ikut banyak sekali kajian para syekh ketika di Riyadh gitu. Maka saya banyak menghadiri halaqah ilmu, mendengarkan bersama dengan sang suami. Akhirnya lebih tenang, jauh lebih tenang daripada kondisi yang pertama. Lalu syekhnya tersenyum dan berkata, itulah orang yang berilmu Bu. Orang berilmu itu insya Allah paham tentang segala pertanyaan dengan izin Allah. Maka akhirnya syekhnya tersenyum. Bagaimana kondisimu dengan suamimu, maka itulah yang Allah cetak pada anakmu yang pertama. Bagaimana kondisimu dengan suamimu yang kedua, maka Allah cetak yang kedua. Makanya Masya Allah ya Bu, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan medis. Ternyata saya mendapati beberapa dokter menyampaikan, apa yang terjadi pada seorang ibu ketika mengandung itu sangat mempengaruhi janin yang terbentuk di dalam rahimnya.
Ibu sedang benci sama orang, lalu ibu susah memaafkan orang itu. Janin itu akan merekam seluruh gejolak emosi seorang wanita ketika mengandungnya. Kenapa ibu? Karena janin menarik nafas sama dengan ibu selama 9 bulan. Aliran darahnya sama dengan aliran ibu selama 9 bulan. Makanannya sama dengan makanan ibu selama 9 bulan. Ibu makan pete dia. Ibu makan jengkol, naudzubillah min dzalik. Dia makan jengkol. Maka akhirnya itulah yang menjadikan kenapa di dalam Islam, kenapa wanita yang mengandung harus tenang, harus selesai PR pada dirinya, harus selesai dengan tidak ada kebencian, harus membaca Al-Quran. Dan maaf ya Bu, kalau membaca Quran bagi orang hamil itu tidak selalu harus surat Yusuf dan surat Maryam. Semua Quran. Jangan kemudian ketika hamil surat Yusuf Ustaz supaya ganteng kayak Yusuf. Surat Maryam supaya kalau perempuan kayak Maryam. Berarti kalau membaca surat Al-Baqarah kayak sapi. Ibu-ibu yang ketawa-ketawa istighfar ini ya. Habis ini sholat taubat. Oh, kalau baca astagfirullahaladzim berarti pelaku ini dulu. Ini kajian di Darussalam tuh mulainya kapan? Maka akhirnya itu yang harus kita baca. Makanya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pengaruhnya turun kepada sang anak. Ibu, saya sampaikan kisah Israiliyat. Tahu kisah Israiliyat? Insya Allah tidak tahu ya. Kisah Israiliyat itu kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad datang. Terjadi pada apa yang pernah menimpa kepada kaum Bani Israel. Itu namanya Israiliyat. Sikap Ahlussunnah terhadap hadis, kalau kategori hadisnya adalah hadis Israiliyat, tidak dibenarkan, tidak didustakan. Paham Ibu? Ya. Ada kisah Israiliyat yang terjadi bahwasanya keluarga Yakub, bahwasanya Yakub itu memiliki 2 istri. Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Istri yang pertama bernama Lea. Lah, asalnya Nabi Yakub ini ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Rachel, Bu. Dia senang sama Rachel karena kesolihannya. Beliau ngelamar. Ketika ngelamar, Nabi Yakub tidak memiliki harta. Akhirnya bekerja dalam beberapa tahun yang disepakati untuk bisa menjadi mahar untuk melamar Rachel. Ternyata ketika sudah selesai pekerjaan itu, sang bapak tahu ini yang harusnya yang pengen juga nikah itu Lea. Lea itu kakaknya Rachel, Bu. Akhirnya sang bapak berkata, hari hanya sudah datang. Nabi Yakub datang lalu mengatakan, saya nikahkan kamu bukan dengan Rachel tapi dengan Lea. Tapi cintanya Nabi Yakub kepada Rachel itu besar. Maka akhirnya Lea itu terbakar. Bagaimana beliau memiliki rasa cemburu. Maka rasa cemburu itu ada di dalam hatinya Lea. Sampai akhirnya Nabi Yakub menikah kembali dengan adiknya Lea yang bernama Rachel. Karena memang pada waktu dulu syariat itu tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dulu boleh menikahi kakak dan adik, naik ranjang atau turun ranjang. Benar kan ya? Ya. Naik ranjang atau turun ranjang. Dalam syariat sebelum kita diperbolehkan karena syariat itu beda. Yang sama itu tauhidnya. Masya Allah ya. Akhirnya Nabi Yakub dari Lea memiliki 10 anak. 10 anak inilah yang akhirnya rasa cemburunya ketika punya saudara satu bapak beda ibu yang bernama Yusuf. Yusuf itu dari istri yang kedua, Bu. Yang bernama Rachel. Maka akhirnya Rachel itu dinikahi sama Nabi Yakub, punya anak Binyamin sama Yusuf. Sampai akhirnya kita mendapati dalam catatan kisah Israiliyat itu adalah ternyata kecemburuan ibu itu nurun sama anak. Makanya 10 anaknya itu benci kepada Nabi Yusuf. Bukan karena Nabi Yakub itu pilih kasih. Enggak, Bu. Masa Nabi pilih kasih? Itu narasi yang enggak benar kalau dikatakan Nabi Yakub pilih kasih. Enggak. Pilih kasih sama anak itu dosa. Apakah seorang Nabi tidak tahu bagaimana mentarbiyah anak, Bu? Kalau ada seorang bapak disebut namanya di dalam Al-Quran, dipuji Nabi Yakub ketika dia selalu curhatnya sama Allah. Masa seorang bapak bernama Yakub tidak ngerti tentang bagaimana menyayangi anak-anaknya? Jadi saya tidak membenarkan narasi yang mengatakan Nabi Yakub tidak adil sama anak. Tidak gitu. Yang namanya cinta tetap, Bu. Ini saya akan sampaikan Ibu. Ibu-ibu kan anaknya banyak. Saya anaknya banyak.
Anak saya 8. Kalau saya mencintai anak, boleh nggak saya mencintai misalkan anak yang keempat atau anak yang kelima atau anak yang ketiga, saya lebih cintai dia daripada kakak dan adik-adiknya. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh angkat tangan? Nggak boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Kalau saya punya anak banyak, Ibu, saya mencintai salah satunya lebih besar daripada kakaknya dan adiknya. Kalau cinta itu hanya di hati, boleh. Mau namanya cinta itu turunnya dari siapa? Allah. Yang tidak boleh itu kalau cintanya saya kepada anak saya salah satunya menyebabkan saya tidak memperlakukan dengan adil. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Cinta itu datang dari Allah. Makanya maaf ya, hatta Rasulullah itu istrinya ada Ibunda Zainab, ada Ibunda Maria Qibtiyah, ada namanya Ummu Salamah, ada namanya Ibunda Aisyah. Tapi seluruh istri-istrinya Nabi, siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ibunda Aisyah. Makanya ibu tahu doanya Rasulullah itu apa? Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan engkau mencela saya atas apa yang tidak saya kuasai, di mana ini hanyalah engkau yang menguasai. Apa itu maksud doanya Nabi? Rasa cintanya beliau kepada Ibunda Aisyah itu lebih besar. Walaupun semuanya mendapatkan perlakuan yang sama oleh Rasulullah dan tidak ada satupun yang dibedakan. Kita sama anak Bu sama Bu. Saya lebih senang, saya lebih sayang anak yang keempat misalkan. Kenapa? Anak saya keempat itu Masya Allah, saya datang langsung seneng, sambut, meluk, mijitin, ngambilin air minum. Kalau abang-abangnya iya juga, tapi harus diperintah. Akhirnya cinta kita itu lebih besar kepada yang keempat. Kalau hanya cinta doang, tidak ada masalah. Tapi perlakuan tetap adil. Dan ibu dan saya tidak boleh mengekspresikan seakan-akan di mata mereka itu kita lebih mencintai. Tetap di mata mereka harus tetap sama. Walaupun cinta di dalam hati tidak bisa untuk dipaksa. Maka kembali kepada kisah tadi. Maka akhirnya Nabi Yakub lebih mencintai Rachel, yang akhirnya menyebabkan putra-putra dari istrinya Nabi Yakub, dari istri yang pertama itu, karena ibunya terbakar cemburu, nurun sama sang anak. Sampai anak pun menyimpan rasa cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Israiliyat ini? Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Israiliyat ini adalah apapun yang terjadi pada hati seorang wanita ketika dia mengandung, itu sangat berdampak dengan pembentukan janinnya dan bagaimana anak itu ketika lahir. Makanya akhirnya kita mulai pada narasi kita sebelumnya 1 bulan yang lalu. Sesungguhnya kita kalau mendapati anak kita belum melegakan hati kita, jangan buru-buru menjadikan anak kita kambing hitam. Tapi coba deh kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan kita pernah melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak sadar, akhirnya mendapatkan hukuman melalui anak-anak yang hari ini memperlakukan kita. Mungkin ibu pernah membentak suami ketika hamil, Allah jadikan anak ibu membentak ibu. Mungkin ibu pernah membentak orang tua ketika orang tuanya dulu ketika sepuh, lalu akhirnya Allah mengirimkan hukuman cash. Anak itu membentak kita karena kita membentak orang tua kita. Semua bisa terjadi. Hidup itu dimulai ketika kita mengevaluasi. Jangan terus-terusan memakai narasi kita korban. Kita mama yang jadi korban perlakuan anak yang tidak baik. Kita ibu yang menjadi korban anak yang tidak birrul walidain sama seorang ibu. Coba deh, narasinya dirubah. Jangan pakai narasi korban, tapi narasinya adalah narasi evaluasi. Mungkin ada hal yang kita belum maksimalkan. Itu yang harusnya kita enak, Bu. Banyak sekali, Bu. Ibu tahu hari ini generasi Z. Generasi Z itu anak-anak ibu dan anak-anak saya. Umur yang 17, 20, 21, 22 itu generasi Z, Bu. Generasi Z. Ternyata hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang mencengangkan. Generasi Z itu hari ini menghadapi problem serius. Mental illness, penyakit kejiwaan. Ada bipolar, ada depresi, ada frustasi, ada NPD, Narcissistic Personality Disorder, semuanya. Dan ternyata ada satu penelitian dari semua rangkaian mental illness yang hari ini menjamur di antara generasi Z, itu ada sangkut pautnya dengan satu benang merah. Dendamnya anak generasi Z sama orang tua mereka.
Coba Bu, kita kan tidak ingin kondisi ini semakin parah, semakin buruk. Dan akhirnya apa? Akhirnya bisa mengakibatkan perkembangan anak kita itu menjadi rusak Bu. Saya kemarin ketemu dengan seseorang itu cerita. Ada seseorang bisa melakukan zina. Ada seorang laki-laki sudah besar melakukan zina. Ketika digali kenapa dia suka zina. Dan selalu kalau berzina itu dengan perempuan yang lebih tua. Kalau zina itu selalu dengan perempuan yang lebih tua. Digali, lalu diajak ngobrol. Terungkap Bu. Apa yang terungkap? Ternyata sang anak dari kecil dia mendapatkan tekanan dari ibunya, dari mamanya. Makanya mamanya itu selalu bilang, kamu tuh ndak mampu, kamu tuh ndak mampu, kamu itu ndak mampu, kamu tuh nggak bisa. Kata-kata itu paling sering. Akhirnya sang anak dendam menurut versinya dia. Dendamnya itu dibawa ketika dia sekolah, dia ingin membuktikan kepada mamanya bahwasanya dia bisa. Tapi ternyata inner child itu, luka pengasuhan itu tidak hilang Bu. Ketika dia sudah gede, walaupun sudah punya istri, akhirnya melakukan perzinahan. Naudzubillahi min dzalik. Dan akhirnya ketahuan sama istrinya. Lalu ketika ketahuan itu, istrinya itu kaget. Karena apa? PSK yang dipesan itu selalu lebih tua. Ternyata ketika diobservasi, ternyata ketahuan. Ternyata dia secara batin lukanya itu dari mamanya yang terus mengatakan kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Akhirnya dia membuktikan itu dan akhirnya sampai urusan syahwatnya pun hanya untuk membuktikan kepada orang tuanya, orang yang lebih tua, supaya dia merasa dia menang dengan urusan itu. Coba Bu, ini kan menjadikan kita ini kan harus betul-betul akhirnya evaluasi. Mencari orang tua yang bisa menyalahkan anak banyak. Tapi mencari orang tua lebih mengevaluasi dirinya, itu yang hari ini jarang kita dapatkan. Marilah kita, kalau kita lagi gendong anak kita, kalau tiba-tiba nakal, kita mikir, salah saya apa ya? Kalau tiba-tiba kita dapetin anak kita melakukan sesuatu di luar kontrol. Coba deh pertama kali ngelihatnya dari kita. Dari titik netral ketika kita harus mengevaluasi. Karena apa? Saya sudah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 yang sudah kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya. Kita mentadaburi sebuah doa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 15. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita akan berdoa pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya Allah, tolong perbaiki dan berikan kebaikan kepada keturunanku. Setelah kita meminta supaya Allah memberikan perbaikan pada keturunan kita, apa yang kita minta sama Allah setelah itu? Inni tubtu ilaika. Saya taubat ya Allah. Berarti orang tua yang berdoa kepada anak, maka sesungguhnya Allah itu ngasih tahu, kalau kamu berdoa sama anak, pertama kali yang kamu lakukan setelah kamu berdoa meminta perbaikan untuk anakmu, maka Allah nyampaikan patternnya, polanya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya tobat ya Allah. Saya evaluasi ya Allah. Saya yang ambil salahnya ya Allah. Itu yang Allah ajarkan untuk kita. Komandan yang paling hebat Bu, bukan komandan yang memenangkan perang doang. Tapi komandan yang paling hebat itu komandan yang tahu kalau ada salah pada anak buahnya, dia bisa mengatakan yang salah saya. Karena tidak ada anak buah yang salah. Selalu komandannya yang salah. Itu komandan yang baik. Dan itulah harusnya kita Bu. Anak kita itu hanyalah prajurit. Kita ini komandannya. Kita ini komandannya. Dan ketika ada sesuatu yang salah pada anak kita, jangan buru-buru menyalahkan anak buah. Kita yang harusnya memperhatikan kembali titik kritis evaluasi kita. Saya sebagai bapak, ibu sebagai seorang mama dan seorang ibu, itulah titik kritis yang hari ini hilang. Bagaimana kita mengevaluasi kita selaku seorang ibu dan sebagai seorang bapak. Faham sampai di titik ini? Alhamdulillah. Sekarang mari kita membahas poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Setelah kita memahami betapa luar biasanya kita, bahwasanya kita pada kehidupan kita itu adalah kita harus mengevaluasi kita selaku orang tua. Sekarang mari kita memahami
Kalau begitu birrul walidain itu keutamaannya apa? Kita bahas dulu kan. Karena sesungguhnya kalau kita akan melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui alasan kita melakukan itu, maka kita tidak akan pernah konsisten mengerjakan itu. Kita harus paham dulu sebelum nanti kita bahas birrul walidain itu bagaimana Ustadz. Nanti kita bahas berikutnya. Nanti kita akan juga bahas apa sih yang menjadikan anak tidak bisa birrul walidain kepada orang tua. Sekarang kita bahas dulu. Apa sih pentingnya bagi kita untuk birrul walidain pada kehidupan kita? Maka setidaknya Ibu ada 6 alasan indah kenapa kita selaku orang tua, ya, kenapa selaku anak kita ini harus betul-betul birrul walidain kepada orang tua kita. Alasan-alasan ini yang kita harus pahami dengan baik supaya memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita mengerti kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, dan kita nanti yang menanamkan kepada orang tua kita, menanamkan anak kita bagaimana kewajiban dia kepada birrul walidain dan apa buah manis yang dia dapatkan kalau dia birrul walidain. Sekarang ada 6. Dilihat posternya. Sudah dapat posternya? Oh belum, ya sudah, tidak apa-apa. Kita buka dulu yang pertama. Sebelum kita membahas itu, ada 2 poin penting yang saya ingin sampaikan, ya. Nanti Ibu juga sampaikan kepada putra dan putrinya. Saya juga menyampaikan putra dan putrinya. Kewajiban birrul walidain itu yang dilakukan anak itu sebenarnya bukan berpulang kepada kepuasan kita sebagai orang tua, tapi itu merupakan sebuah kebaikan yang berpulang kepada anak kita. Ini harus kita sampaikan sama anak kita, Ibu. Paham di sini, Bu? Anak itu seringnya gini. Anak itu menganggap birrul walidain itu supaya orang tua saya puas, supaya orang tua saya bahagia. Ini narasi salah ini. Karena apa? Kalau dia sudah menganggap birrul walidain itu adalah untuk kepuasan bapak dan ibunya, maka hubungannya itu hanya hubungan transaksional. Ya sudahlah, memang takdirnya saya anak, mau ngapain? Biar puas mama saya. Kan begitu? Banyak nggak ngomong kayak gitu? Banyak. Ini nggak boleh kita benarkan. Ini dulu yang saya juga miliki ketika saya waktu SD. Saya ketika waktu SD mikir, berbakti kepada orang tua itu supaya orang tua kita bahagia. Bukan itu intinya, bukan di situ. Kita harus ingat, fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu tidak kembali ke siapapun. Kembalinya ke siapa? Li anfusikum. Kembalinya itu untuk kamu. Sama ketika kita berbuat baik dan birrul walidain kepada orang tua, satu yang harus kita benarkan untuk kita. Kalau ibu-ibu masih punya orang tua di sini masih lengkap, alhamdulillah. Maka kalaupun ibu berbuat baik kepada orang tua ibu yang hari ini di Cibubur, mungkin hari ini di Kemang, mungkin hari ini di Jakarta, Jagakarsa dan berbagai macam tempat mereka tinggal hari ini, kalau ibu berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk orang tua ibu, tapi sejatinya kembalinya untuk kita. Jadi bukan masalah kepuasan orang tua, bukan masalah kebahagiaan orang tua. Karena yang bisa membahagiakan itu hanya Allah. Kita tidak bisa membahagiakan orang kecuali Allah yang mengizinkan. Sehingga nanti kalau kita ngasih tahu sama anak, saya tuh sudah mulai ngasih tahu tuh, terutama anak saya, misal Ja'far yang sudah mulai besar gitu. Saya tuh sering ngomong kayak gini, nak, kamu berbakti sama Abi, dengerin kata-kata Abi dan ibumu, itu bukan karena Abi dan ibumu ini haus dengan sikap baikmu. Enggak, nak. Abi sama ibu itu sebenarnya sudah bisa saling memberi kebaikan. Tapi kalaupun kamu harus berbuat baik kepada abimu dan ibumu, bibu, itu semata-mata karena kebaikan itu untuk kamu di masa mendatang. Kalau kamu kemana-mana harus izin dulu sama ibu, mau apa-apa harus izin dulu sama ibumu, itu karena Abi ngajarin. Karena kebaikan kamu kepada ibumu itu tidak kembali kepada ibumu. Masalah ibumu, Abi sebagai suaminya yang nanti akan mencoba untuk membangun sebuah kebahagiaan untuknya. Tapi kalau kamu berbuat baik sama ibumu dan kepada Abi, itu bukan karena Abi haus dengan pujian kata-kata baikmu, tapi kebaikan itu berpulang kepada dirimu di masa mendatang. Itu yang harus selalu kita sampaikan. Kalau kita nggak sampaikan itu, Bu, kita diem aja, menjadi orang tua silent, apa aja kita nggak pernah omongkan, susah. Akhirnya anak kita bertumbuh tanpa ngerti bagaimana kesadaran dia. Makanya yang pertama yang kita harus pahamkan adalah birrul walidain. Bukan tentang masalah orang tua kita menjadi puas dengan apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya itu kewajiban yang berpulang kebaikannya kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham, kesolihan pribadi
itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibunya dan bapaknya. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Kesalihan yang dia bangun ternyata tidak diiringi dengan komitmen ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka sesungguhnya tidak akan sempurna seseorang dalam solihnya sampai mereka mengistimewakan orang tua mereka. Makanya maaf ya, akan berulang-ulang saya sering mengatakan, sering ngaji, sering ikut kajian, tapi orang tuamu meneteskan air mata, susah dapat kriteria solih dari Allah. Karena kriteria solih di hadapan pandangan Allah itu, solihmu berbanding lurus dengan kebaikanmu kepada orang tuamu. Itu yang kita harus paham. 2 poin ini mengerti? Mengerti insya Allah. Sekarang mari kita bahas apa alasan kita ketika berbuat baik kepada orang tua kita. Yang pertama, kita harus paham karena sesungguhnya ibadah yang sangat istimewa itu ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Saking begitu istimewanya ibadah ini dalam kehidupan seorang hamba, maka ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua itu dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ibadah yang dibayar kontan 2 kali, di dunia dapat, di akhiratnya dapat, itu adalah ibadah berbakti kepada orang tua. Saya sampaikan itu. Maaf ya Bu, ibu taat sama suami, apakah pasti mendapatkan balasan di dunia? Ini bentuk pertanyaan. Apakah ibu, kok dia yang protes ya? Apakah ibu taat sama suami, ibu langsung rasakan balasannya di dunia? Ya atau tidak? Yakin? Ada enggak seorang istri taat sama suaminya tapi dia sedih, suaminya tidak membalas kebaikan yang dia berikan? Ada atau tidak? Tadi katanya iya. Cepat sekali jawabannya berubah. Artinya tidak semuanya, ya. Ada yang dapat langsung, ada yang dapat langsung. Ibadah itu terkategori secara sederhana 2. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalasnya di akhirat. Ada di antara ibu taatnya luar biasa sama suami, masya Allah. Suami datang, dilepaskan jaketnya, dilepas sepatunya, dilepas kaos kakinya, dibuatan teh itu, anget, dipijitin sampai setengah jam gitu. Walaupun saya ngomong ini berat banget ya, tapi mungkin gitu. Kalaupun ada nggak suaminya cuek gitu, dipijitin sama istrinya lalu dia main scrolling gitu, nelpon? Ada atau tidak? Jujur banget ibu. Karena memang ibadah itu tidak selalu mendapatkan ganti cash di dunia. Betul? Ada nggak orang yang sedekah rajin tapi tidak kaya raya, tetap biasa standar aja hidupnya, dia tidak menjadi miliarder? Ada atau tidak ada? Ada. Ada nggak di antara ibu-ibu rajin tahajud tapi masalahnya tetap banyak, setiap harinya dia cuma, ya sudah Bu, mari kita selesai kajian kita. Aduh. Ini kelihatannya ngaji tuh karena bebannya berat ini makanya pada datang ke sini. Artinya bahwasanya ibadah itu ada yang Allah tahan di dunia untuk dibalaskan di akhirat. Dan enak loh Bu. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan dalam ibadah itu bukan hanya ibadah itu ditolak sama Allah. Kalau kata Abdurrahman bin Auf, yang kita khawatirkan dalam ibadah itu apa? Kalau balasannya cuma di dunia tok, di akhiratnya nggak ada, itu juga kita khawatirkan. Tapi ibadah baktinya manusia kepada orang tuanya, hatta walaupun orang tuanya dalam kondisi kafir, ibadah berbakti kepada orang tua dari waktu, pengorbanan, kesempatan, sen, rupiah, dan semuanya, itu semuanya dibalas oleh Allah 2 kali. 1 di dunia, di akhiratnya masih ditambah lagi dengan kelipatan tidak terhingga. Makanya Bu, ibu pernah nggak dapetin orang yang dia berbakti kepada orang tuanya secara tulus dan ikhlas, walaupun dia mendapatkan kesulitan, tapi pertolongan Allah selalu lebih besar. Saya biasanya kalau dapetin ada laki-laki
perempuan nakal, tapi dia masih baik sama ibunya dan bapaknya, saya masih berprasangka 70% orang ini akan tobat. Kenapa? Karena kebaikan dia kepada orang tua itu dibalas oleh Allah, dan bisa jadi salah satunya apa? Kembali hatinya kepada Allah. Makanya akhirnya kita jumpai, saya itu sering sekali mendapatkan ibu, orang kalau sudah berbakti kepada orang tua, masalah itu diselesaikan sama Allah. Makanya betul kalau banyak sekali para ustadz mengatakan siapapun yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, hidupnya kayak raja. Siapapun orang tua yang memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, ya hidupnya kayak pembantu. Karena apa? Karena kualitas kehidupan kita tercermin bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Saya sering berkata kepada para ibu-ibu di banyak tempat, kalau suami ibu lagi cerita, kok masalahnya berat ya beberapa waktu terakhir ini, sampaikan nasihat indah kepada suami ibu. Kapan kamu terakhir ketemu sama ibu? Kapan terakhir kamu berbicara dari hati ke hati dengan ibu? Kenapa? Di balik baktinya seorang anak kepada ibunya yang pertama, lalu kepada bapaknya, Allah singkirkan dia dari berbagai macam masalah. Karena apa? Karena syukurnya manusia tidak akan diterima sampai dia bersyukur kepada orang tuanya. Masa Ustaz? Iya. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maaf ya Bu, jangan ditulis dulu. Ada 3 hal yang tidak diterima sampai kita memenuhi syarat dari 3 hal itu. 1, ibu sholat atau tidak sholat? Sholat. Ibu sholatnya tidak diterima sampai ibu membayar zakat. Ibu rajin sholat, rajin tahajud, pelit, tidak pernah ngeluarin zakat, sholatnya menggantung antara langit dan bumi dan tidak pernah naik ke sisi Allah. Makanya kita mendapati, kata Ibnu Abbas, setiap perintah sholat selalu ada wa aqimus sholah wa atuz. Masya Allah ya, hafal Al-Quran luar biasa. Selalu aqimus sholah wa atuz zakah. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, taat kepada Allah, iman kepada Allah tidak diterima sampai iman kepada Rasul. Maaf ya, orang Yahudi beriman gak sama Allah? Beriman. Orang Nasara beriman gak kepada Allah? Beriman. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima sebagaimana Muslim? Karena mereka tidak mau taat kepada Rasulullah Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran selalu bergandengan atiullah wa atiur Rasul. Masya Allah. Yang ketiga, syukurnya manusia kepada Allah tidak diterima sampai dia bersyukur dulu kepada orang tua. Dan kaedahnya syukur itu kan sederhana Ibu. Apa itu kaedahnya syukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lah kalaulah seorang manusia syukurnya dia kepada Allah ditolak sama Allah karena ada menetes air mata seorang bapak dan seorang ibu gara-gara perilakunya, walaupun dia sujud, walaupun dia rukuk, tetapi dengan dia rukuk dan sujud ternyata meneteskan mata bapak dan ibunya ketika tercelup dalam rasa sedihnya, Allah tidak terima Bu syukurnya itu. Dan apa yang terjadi? Hidupnya seseorang yang ketika syukurnya tidak diterima karena dia tidak berterima kasih sama orang tuanya, inna adzabi lasyadid. Itulah kenapa akhirnya kehidupan orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu pasti berantakan. Saya pernah melihat tayangan video Bu, ada seorang anak menggugat ibu kandungnya, hutang 2 juta, lalu memiliki bunga sampai 1 miliar. Saya ngelihat wajahnya, saya tidak melihat ada kebaikan sama sekali kalau sudah semacam itu. Makanya maaf Bu, ibu dengan mertua, terutama dengan ibu dari suami kita, seberat apapun ibu belum diberikan kecocokan frekuensi, ingat satu saja, kalau ibu tetap mendukung suami ibu untuk memuliakan ibunya, demi Allah pegang kata-kata saya, ibu akan mendapatkan menantu yang akan mengkondisikan anak ibu untuk taat sama ibu sebagaimana ibu mengkondisikan itu kepada suami ibu, karena Allah semata, walaupun kita belum satu frekuensi dengan mertua. Karena memang janjinya Allah semacam itu Bu, janjinya Allah itu semacam itu. Makanya akhirnya ada sebuah kisah nyata ini. Kalau saya nyampaikan kisah nyata dalam lapangan dakwah, kalau bicara tentang anak yang berbakti, jawabannya banyak sekali. Tapi saya pernah mendapati sebuah kisah nyata Bu, banyak. Salah satu yang saya pilihkan, saya pernah mendapati ada seorang ikhwan ketemu
sebelum Ramadan. Lalu dia itu mengatakan kepada saya, Ustadz mau minta apa? Saya mau nraktir Ustadz. Ustadz mau minta hadiah apa? Saya bilang saya nggak butuh hadiah apa-apa. Antum baru ketemu saya sudah sekian lama tiba-tiba minta sama saya hadiah. Apa? Nawarin saya hadiah. Lalu dia berkata, saya kenapa Ustadz? Senang sekali, syukur ketemu Ustadz. Beliau cerita ada masalah yang pernah terjadi pada kehidupan keluarganya. Beliau sama istrinya tiba-tiba beliau itu ada masalah besar. Masalah ini melilit beliau, membuat frustasi, membuat depresi. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada satu malam ketika beliau itu akan keluar, ya, maka istrinya tiba-tiba ngomong sama suaminya, Mas, malam ini kita nonton yuk, tapi nonton kajian aja di rumah YouTube. Coba kita mencari ketenangan di antara taman-taman ilmu. Suaminya berkata, oke, yuk nanti malam yuk. Terima kasih ya udah ngingetin. Malam habis isya pulang. Di kamar sudah dikongsikan nonton YouTube, Bu. Qadarullahu ma yasha. Pilihan tema dan ustadz yang dia pilih pada malam itu adalah Ustadz Umar Mita. Saya juga nggak tahu siapa dia itu. Qadarullah. Pada saat itu temanya yang beliau pilih tentang 4 perkara di dalam Al-Quran. Yang salah satunya membahas tentang masalah orang tua, Bu. Akhirnya beliau tahu, ya Allah, beliau dengan rumah orang tuanya itu hanya sejarak 100 meter, Bu. Tapi sering sekali beliau tidak datang, sampai berhari-hari tidak datang ke rumah orang tuanya. Akhirnya beliau sama istrinya sadar, ya Allah, saya jarang jenguk ibu. Dari kejadian itu, akhirnya pagi harinya beliau berbuat baik sama ibunya, diperbaiki, dirapikan kembali hubungan dia dengan ibunya, Masya Allah. Dan dia sudah fokus saja, dia ingin merapikan hubungannya dengan ibunya. Waktu berjalan, sampai beliau tidak menyadari satu waktu ketika teleponnya bunyi. Lalu seseorang itu berbicara tentang kasus yang beliau dapatkan. Lalu beliau mengatakan kasus itu dengan izin Allah, orang itu tiba-tiba datang membantu saya menyelesaikan kasus saya dan selesai, Ustaz. Padahal saya ketika berbuat baik sama ibu saya tidak ada niat kecuali saya itu karena saya merasa bersalah sama ibu saya. Tapi tepat ketika dia memperbaiki dan merapikan hubungannya dengan ibunya, satu persatu masalahnya dia dirapikan sama Allah. Masya Allah itu. Akhirnya masalah saya selesai, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya bercanda sama beliau. Wah, kalau kayak gitu hadiahnya helikopter bisa nggak, akhi? Saya bilang. Tapi di situ akhirnya kita mendapati memang betul apa yang dikatakan oleh Allah. Siapapun mereka, kalau ingin bersyukur, syukurnya suami kita itu, Bu, jujur deh. Kita pakai SOP ya, yang ditentukan Allah. Syukurnya suami kita itu bukan kita, Bu. Karena kita partnernya dia ke akhirat. Tapi syukurnya suami kita itu kalau dia baik sama ibunya. Makanya maaf, jangan pernah menjadikan mertua menjadi saingan. Karena cintanya seorang laki-laki kepada ibu dan cintanya seorang laki-laki kepada istri itu jenisnya beda. Makanya kalau ada istri yang mengatakan, pilih saya atau pilih ibumu. Ini kalau ada yang masih kayak gitu, suruh ikut ngaji hari Kamis. Karena tidak bisa, Ibu. Dan maaf, Ibu, kalaupun ditakdirkan, ternyata kehadiran ibu berjumpa dengan mertua yang belum satu frekuensi, maka yang kita lakukan itu ya berusaha, berdoa, meminta sama Allah. Lalu kita mengalah, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih tua hadirnya sebelum kita. Karena apa? Kebaikan ibu kepada mertua. Demi Allah, pegang kalimat saya, ibu akan mendapatkan anak yang dikondisikan pasangan mereka untuk terus berbuat baik kepada ibu, sebagaimana ibu menggigit rasa kecewanya, lalu tetap menyuruh sang suami untuk tetap berbuat baik kepada ibu. Maka perbuatan itu tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat saja, tetapi dibalas di dunia. Itu yang kita harus paham. Ada seorang wanita, istri, ngomong, saya tidak bisa kalau ngomong mertua, Ustaz. Saya keras, tegas. Tidak apa-apa. Tapi jangan kaget. Kalau ibu sudah merambah tua, sudah mulai senja, sudah mulai batuk-batuk, jalan susah, tiba-tiba ada di antara menantu ibu yang ngomong, saya tegas sama mertua saya. Kama tadinu tudanu. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu diperlakukan. Paham, Ibu? Mau lagi milih antara saya dan mertua?
Jangan. Ngalahnya sebentar, tidak lama, tapi balasannya 2 kali, dunia dan akhirat. Dan kita tentunya paham sama mertua itu bukan kalah menang. Kenapa mertua saya gitu, Ustaz? Terutama mertua perempuan. Biasanya kan begitu. Terutama mertua perempuan. Ya karena ibu dan dia sama-sama perempuan. Yang terkadang masalah-masalah perasaan itu lebih didahulukan. Yang kadang-kadang masalah kecil menjadi besar. Karena ibu juga perempuan, mertua ibu juga perempuan, mungkin sama. Rasa memilikinya juga kadang ada. Kadang-kadang kenapa ya ibu saya itu, ibu mertua saya belum bisa melepaskan anaknya. Lah gimana melepaskan anak? Sebagaimana ibu kalau disuruh melepaskan anak, berat atau tidak berat? Sama Bu sebenarnya. Makanya itulah yang menjadikan kita lega. Kita itu ada konsep iman sama hari akhir. Makanya itu yang bisa menenangkan. Coba kalau iman kita nggak ada iman hari akhir, Bu, nggak ada menantu yang bisa kuat. Tapi kenapa banyak menantu yang kuat menghadapi mertuanya? Karena yang membedakan satu, mereka ingat balasan di akhirat. Dan untuk berbuat baik sama orang tua, balasannya 2 kali, dunia dan akhirat dua-duanya dapat. Paham sampai di sini? Makanya akhirnya kalau ada masalah, itu akhirnya kita perhatikan itu apa? Hubungan ini dengan orang tuanya. Makanya kalau kita ngomong sama anak itu nanti mulai sekarang, poin yang pertama dipakai, Bu. Nak, kamu itu berbuat baik sama ibu, rapikan hubunganmu dengan ibu, telepon, cerita sama mama. Kalau ada sesuatu, bukan karena mama itu haus dengan perhatian kamu. Enggak. Mama itu punya teman arisan ada 200 orang. Enggak, sekali-kali kita agak-agak sombong dikit sama anak enggak apa-apa, Bu. Mama itu ketika pingin supaya kamu cerita, kamu sampaikan kepada mama, bukan karena mama itu haus perhatian kamu, enggak nak. Tapi ketika kamu cerita, kamu sampaikan, kamu tanya kepada mama, apa yang kamu harus hadapi, itu kebaikannya bukan kepada mama, bukan karena mama haus perhatian, tapi itu akan berpulang kepada dirimu. Kenapa? Rapinya kamu dengan mama, maka jaminannya Allah akan merapikan kualitas kamu. Banyak Bu orang biasa yang kita akhirnya mendapatkan keistimewaan itu bukan karena istimewa dia, ya karena ibu orangnya. Saya tuh kadang-kadang mikir, saya dengan apa yang saya dapatkan dengan izin Allah dan segala puji bagi Allah, saya tuh ngerasa ini bukan karena saya pintar, ya tapi karena saya punya orang tua yang mungkin sujudnya lebih panjang daripada sujud saya. Saya punya orang tua yang mungkin terkadang mereka rela untuk menggigit empedu yang pahit supaya kita makan ati yang gurih. Dan itu yang terkadang kita ini lupakan. Hari ini Bu, saya sering dapetin ada orang itu pintar, circle-nya bagus, tapi hidupnya belangsakan Bu. Kenapa? Karena nggak rapi hubungannya dengan ibunya. Tapi sering saya jumpai anak teman, ada orang yang cuma tamatan SMP, punya perusahaan, ternyata perusahaan itu sampai punya anak buah S1, S2, pimpinannya cuma tamatan SMP, Bu. Kalau kita ngelihat, selalu ada hubungannya dengan orang tua, Bu. Makanya akhirnya saya pernah mendapati sebuah tulisan di WhatsApp, tapi bagus untuk menjadi perenungan untuk kita. Ada orang, dia ngomong, saya itu perhatikan, ini komunitas Chinese yang nulis ini. Tidak apa-apa, kita jadikan hikmah. Saya perhatikan teman-teman saya yang sukses dan tidak sukses. Sukses itu indikatornya dia sukses, atau bisa jadi mungkin bisnisnya nggak besar, tapi hubungan hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Dan saya kategorikan teman saya yang kedua, yaitu yang tidak sukses, atau yang sukses tapi banyak masalah hukum yang terlilit, anaknya masuk penjara dan lain sebagainya. Saya bagi jadi 2. Saya datengin yang sukses dulu. Saya datengin pintu-pintu satu per satu. Lalu saya mencari benang merahnya. Benang merahnya apa ya? Semua yang sukses ini. Lalu dia mendapatkan benang merahnya. Di antara sekian teman yang saya datangi rumahnya yang sukses itu, saya dapetin benang merah. Mereka memuliakan ibu mereka. Lalu saya datengin teman-teman yang saya tidak sukses, walaupun dia kaya raya, indeks sahamnya bagus, tapi anaknya bermasalah, anaknya benci sama dia, ataupun yang memang bangkrut karena judi dan lain sebagainya. Saya datengin rumah mereka satu persatu. Saya dapetin benang merahnya apa yang menyamakan mereka. Saya dapetin benang merahnya satu. Mereka tidak rapi hubungannya dengan ibunya. Sampaikan Bu, ini sama anak kita. Jadi anak kita itu harus diluruskan narasinya. Ya Bu, nanti saya taat sama mama supaya mama puas, supaya mama bahagia. Enak aja ngomong kayak gitu, nak. Kamu itu baik sama Abi, baik sama ibumu, itu bukan karena kita yang butuh kepuasan dari dirimu, enggak. Tapi karena sesungguhnya kebaikan kamu sama kami akan memberikan kebaikan kepada dirimu. Bahkan kebaikan itu dilebihkan oleh Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Ya karena sesungguhnya bakti kita terhadap orang tua kita itu akan memberikan kepada kita pintu tengahnya surga, Bu. Ya kalau surga sudah mendapatkan pintu tengah, loh apalagi urusan dunia yang sifatnya itu lebih kecil dan lebih mudah daripada urusan surga. Ya, Ibu paham kan? Saya sampaikan gini. Dalam satu riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Darda, al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Nabi mengatakan dalam satu riwayat dari Abu Darda, sesungguhnya orang tuamu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau silahkan sia-siakan itu, tapi kalau kalian mau silahkan jaga pintu tengah surgamu. Saya sampaikan. Kenapa Nabi mengatakan ausati babil jannah? Pintu tengahnya surga. Karena biasanya begini, Bu. Kalau ada deretan pintu, kita datang ke sebuah istana besar, Bu. Kalau kita tamu terhormat, biasanya kita masuk dari pinggir atau dari tengah? Dari tengah. Yang biasanya dipasangi red carpet itu tengah atau pinggir? Yang dipasangi white carpet sini aja tengah nih. Enggak di sono. Kenapa kok tengah? Karena tengah itu secara logik sudah kita pahami, tengah itu yang paling menjadi pusat perhatian, ya kan? Nabi dalam riwayat Abu Darda itu mengatakan al-walid ausatu babil jannah. Orang tuamu itu pintu tengahnya surga. Ya fa in syi'ta, kalau kamu mau silakan sia-siakan, fa'adhi dzalika, kamu sia-siakan. Tapi kalau syi'ta, kalau kamu mau jaga itu. Maka kita logikanya begini, Bu, memahami hadis ini simpel. Loh, kalau anak sudah mendapatkan pintu tengahnya surga, urusan dunia itu jadi gampang atau enggak? Surga sudah dapat kok. Analoginya sederhana yang sering saya sampaikan analoginya. Kalau ibu bisa membeli rumah di daerah Dharma Wangsa, Kemang, Jakarta, bisa nggak membeli rumah di daerah Bekasi? Bisa, karena rumah di Dharma Wangsa dan Kemang lebih mahal daripada rumah Bekasi. Tapi orang yang bisa membeli rumah di Bekasi, bisa nggak membeli rumah di Dharma Wangsa? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Artinya, kalau kita boleh analogikan, rumah di Dharma Wangsa itu kayak surga. Orang kalau sudah dapat surga, lu dunia itu gampang. Orang kalau sudah bisa beli Alphard, bisa membeli Ayla. Tapi orang yang membeli Ayla belum tentu bisa membeli Alphard. Makanya akhirnya kenapa kita harus berbuat baik kepada surga ini? Karena sesungguhnya surga itu terletak di punggungnya bapak dan ibu kita, Bu. Makanya maaf ya, kalau ada anak ngaji, hijrah, taubat, tapi setelah dia ngaji, dia ninggalin terus itu orang tuanya sampai orang tuanya sedih, ditinggalkan sendirian. Kamu itu mencari amalan kecil tapi luput dari amalan besar. Karena kornya, tahu kor? Karena kornya kita ke surga itu terletak kepada orang tua kita. Itu kor kita ke surga itu di situ intinya. Makanya akhirnya ridho dari orang tua itu mahal harganya, Bu. Makanya maaf sekali, kalau ibu punya waktu yang singkat ketemu dengan bapaknya ataupun ibunya, kalau waktunya nggak lama, satu, Bu, minta ampunan dan minta maaf sama orang tua kita. Yang kedua minta ridho. Udah itu aja. Karena itu berkaitan tentang bagaimana kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Ya, nanti kita akan bahas kenapa ya orang itu tidak bisa birrul walidain, akan kita bahas. Yang ketiga, sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari Bukit A'raf. Ibu tahu yang namanya Bukit A'raf? Bukit A'raf itu nanti di akhirat ada namanya neraka, naudzubillahi min dzalik, ada namanya surga. Ada namanya Bukit A'raf, Bu. Satu bukit yang tinggi, yang mana dia tidak di neraka, tapi juga tidak di surga. Jadi mereka itu statusnya belum dapat secara pasti. Tidak masuk neraka, tapi juga tidak masuk surga. Jangan ngomong ya sudah alhamdulillah banget itu Ustadz. Enggak gitu. Namanya juga belum jelas kok, digantung itu kan enggak enak. Maka akhirnya siapa nanti yang mendapatkan Bukit A'raf itu? Kata para ulama, orang yang di Bukit A'raf itu salah satu di antara penjelasan para ulama itu adalah yang berada di Bukit A'raf itu orang yang dia berjihad, dia membantu agama Allah,
Dia meninggal di peperangan ketika membantu Allah dan hatinya ikhlas karena Allah. Tapi seiring dia berjihad, dia durhaka kepada ibunya. Masya Allah. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena darah yang menetes membela kalimat Allah diharamkan oleh Allah dari api neraka. Tapi dia bisa memasuki surga. Kenapa tidak bisa memasuki surga? Karena surga tidak pernah dilewati sama seorang anak yang tidak mendapatkan ridho dari ibu dan bapaknya. Coba sedih lah, nggak jelas statusnya. Nah, sampai kapan? Sampai mereka nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka cara kita mengambil insight dari riwayat ini adalah, kalau orang berjuang di kalimat Allah itu pun tidak bisa terbantu masuk surga kalau mereka durhaka kepada orang tua. Apalagi ketika kita sudah tidak berjihad, tidak berjuang, lalu durhaka sama orang tua. Makanya saya tidak bisa bayangkan itu kasus-kasus yang sekarang terjadi itu. Ada anak bunuh orang tua, terus nasib akhiratnya itu terus gimana gitu. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, karena sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu melejitkan doa kita melebihi kekuatan cahaya, Ibu. Doa itu terbantu. Salah satunya kapan? Kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Makanya Masya Allah ya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya tentang 3 pemuda yang masuk ke dalam satu gua. Pernah dengar hadis ini? Ada 3 pemuda masuk ke dalam satu gua, lalu menggelinding batu besar menutup mulut pintu gua. 3 orang ini dorong batu ini tidak bisa keluar. Akhirnya 3 ini orang sepakat, ayo kita sebutkan amal paling istimewa yang pernah kita lakukan untuk merajuk dan membujuk kepada Allah. Akhirnya 3 pemuda itu, saya nggak usah ceritakan itu. Salah satunya berkata, perhatikan Bu, saya itu selalu memberikan minuman air susu kepada ibu dan bapakku kalau aku pulang habis mencari ranting dan kayu. Satu waktu aku mencari kayu sampai kebablasan ke tengah hutan. Pulang kondisinya agak malam. Aku menjumpai orang tuaku tertidur. Aku pegang air susu. Anak-anakku menangis, istriku sudah ngomong, tapi aku tidak mau memberikan air susu itu kepada anakku sebelum aku memberikan itu kepada orang tuaku dulu. Aku tunggu sampai mereka terbangun di waktu pagi, aku berikan air susu itu kepada mereka. Dan anak-anakku sudah tertidur, kelelahan menangis sepanjang malam gara-gara aku tidak memberikan air susu. Kalau amalan ini engkau terima ya Allah, tolong geser batu besar yang menghimpit dan menghalangi kami ini. Allah terima Bu. Allah yang bersemayam di atas arsy menggelindingkan batu itu, dan akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Apa yang kita dapat Bu? Coba deh lihat Bu. Kalau kita berpikir secara logik, apa sih susahnya dia ketika pulang lalu mendapati orang tuanya tertidur, anaknya nangis. Secara logika, ya udahlah kasih dulu sama anak-anaknya. Nanti pagi kalau orang tuanya bangun buatin lagi, ya atau tidak? Tapi itu enggak yang diceritakan sama pemuda itu. Enggak Bu. Pemuda tersebut diuji di titik comfort zone-nya dia. Dia rela. Saya enggak mau ngasih nih. Anaknya nangis sepanjang malam Bu. Kalau kita melihat kisah ini dengan logika kita nggak masuk. Tapi kalau kita melihat ini dari perspektif orang yang tahu bagaimana kehidupan bersama orang tua itu segede apa di akhirat, perspektifnya akhirat, kisah ini masuk. Dan ternyata Allah terima. Kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua itu nggak bisa pakai logika. Makanya akhirnya itu yang akhirnya para ulama mengatakan, kalau doamu pengen dikabulkan sama Allah, berbuat baiklah kepada orang tamu, nanti melejit seluruh doa-doamu yang kamu panjatkan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, sudah 10:30, baktimu membersihkan dosamu. Artinya ada orang bunuh manusia, maka ketika dia ingin bertaubat, diarahkan oleh Nabi berbakti kepada ibu. Artinya berbakti kepada orang tua itu paling cepat menggugurkan dosa. Makanya ibu itu senang kalau masih ditemenin orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya dosanya ibu ditebus ketika berbuat baik kepada orang tua kita. Dosa sebesar apapun selama masih punya orang tua kita tenang Bu. Tapi bukan berarti alasan berbuat dosa loh ya. Mbak kamu kok gibah? Nggak apa-apa masih punya orang tua gitu. Bukan begitu. Tapi ketika kita mendapati ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya membunuh. Nabi mengatakan punya ibu enggak?
Udah meninggal ya Rasulullah. Punya bibi? Punya. Ya sudah, berbuat baiklah kamu kepada bibimu. Kenapa Nabi mendapati ada orang pengen tobat dari kasus pembunuhan, tapi Nabi mengarahkan dengan pertanyaan, punya ibu enggak? Meninggal ya Rasulullah. Ya sudah, kamu punya bibi? Punya. Ya sudah, sama bibimu kamu berbuat baik. Artinya tidak ada amalan yang sebanding dengan amalan untuk menghapuskan dosa besar kecuali adalah ketika dia masih punya orang tua dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, karena sesungguhnya baktinya kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari kecelakaan di dunia dan sifat kasar. Dibuka surat Maryam, surat yang ke-19, surat yang ke-19 ayat yang ke-32. Dibuka semuanya, Bu. Sudah? Coba dibaca, Ibu. Surat 19 ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbakti kepada ibu dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Perhatikan ayatnya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Karena aku, kata Nabi Isa, berbuat baik kepada ibuku, maka Allah itu garansi aku dengan dua. Walam yaj'alni, aku tidak dijadikan jabbar. Jabbar itu kasar. Syaqiyya, tidak celaka. Jadi kalau ada seorang anak, dia berbuat baik kepada orang tuanya, Allah jamin dia dua. Orang yang paling baik sama ibunya tidak akan kasar, dan orang yang paling baik sama ibunya tidak akan dibuat oleh Allah celaka hidupnya. Makanya di situ surat Maryam ayat yang ke-32, surat yang ke-19 ngasih kepada kita sebuah clue. Kalau ada orang berantakan dan celaka hidupnya, selalu ada persoalan ketika berantakan antara hatinya dengan orang tuanya. Paham sampai di sini? Dan itulah 6 perkara why-nya kita, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Jadi semoga Allah memberikan kepada kita hal ini, 6 perkara ini yang menjadikan kita semakin paham. Berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tua membutuhkan dan haus kebaikan dan pujian kita selaku anak, enggak. Tapi berbuat baik kepada orang tua karena kebaikan kepada orang tua itu berbalik kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Semoga kalau ibu dan bapak, semoga kalau ibu masih punya orang tua, bisa menyadarkan kembali hatinya. Kalau ibu sudah tidak punya orang tua, setidaknya kita sampaikan poin-poin ini kepada anak kita supaya anak kita faham bagaimana bakti kepada orang tua bukan urusan kepuasan orang tua, tetapi berurusan kebaikan dia selaku anak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.